syatani. 5 sampai 9 hanya keluar 1. Kalau sudah punya 10, keluar 2 ekor kambing yang berusia 1 tahun. Kalau 15 sampai 19, maka keluar 3. 20 sampai 24, keluar 4. Ya. Nah, dan seterusnya dari kelipatan 5. Ya. Di onta itu kelipatannya 5. Kalau sapi berapa kadar yang wajib? 30 ekor. Kalau sudah punya 30 ekor, keluar 1 tabi'. Ya. Kalau 40, keluar 1 musinnah. Ya. Yaitu yang berusia 2 tahun. Kalau 60, 2 tabi'. Kalau 70 sampai 60 sampai 69, 2 tabi'. Kalau 70 sampai 79, 1 tabi' dan 1 musinnah. Ya. Jadi ini kelipatannya sapi. Ya. 30 sampai 40, 40 sampai 59. Kemudian 60 sampai 69. 70 sampai 70, 9. Kalau kambing, berapa kadar yang wajib? Minimal dikeluarkan 1 ekor, 40 ekor. Ya, 40 sampai 120. Lebih ringan kambingnya, dia 40 ekor hanya keluar 1. Kapan lagi dia keluarkan? Kalau sudah 121. Nah, kalau sudah 121 ekor, dia keluarkan 2 kambing yang berusia 1 tahun. Kapan lagi dia keluarkan? Setelah 201 ekor. Nah, nanti 201 ekor sampai 300 ekor itu hanya keluar 3 ekor kambing. Tidak banyak toh? Tidak banyak. Nah, jadi nanti punya 40 keluar 1. Kapan lagi dia keluarkan zakatnya? Ya, setelah 121 ekor. Jadi angka 40 sampai 120 itu hanya keluar 1 saja. Ya. Jadi kalau punya 40 ekor, nanti melahirkan lagi kambingnya jadi banyak. Nah, nanti sampai 121 baru keluarkan lagi. Ya. Keluar 2. Nah, kapan lagi? Tunggu nanti sampai 100, 201 sampai 300. Ya. Nanti sampai 201 ekor, keluar 3 ekor. Ya. Jadi kalau punya 300, itu hanya 3 ekor saja zakatnya. Nah, difahami? Iya, saya lupa tadi cari gambar kambing yang jumlahnya 40 sampai 120, 121 sampai 200, 201 sampai 300. Nah, kan enak kalau ada gambarnya kan? Oh, ini kambing 40 ekor, keluar 1. Nah, ini 121 ekor, keluar 2. Ya, begitu ya? Ya, kamu bayangkan saja. Karena tidak ada kambingnya di sini.
Baik, kepada siapa zakat itu diberikan? Zakat diberikan kepada 8 golongan. Allah Ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil. Fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Zakat itu diberikan kepada orang fakir, kemudian orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, dan amil zakat. Fakir, miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Orang fakir itu orang yang tidak punya apa-apa yang bisa menutupi hajat kebutuhannya. Seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dia tidak punya. Atau kalaupun dia punya, ya tidak sampai setengahnya dia bisa tutupi kebutuhannya. Ini namanya orang fakir. Ya, tidak punya makanan, tidak punya pakaian, tidak punya tempat tinggal yang layak. Nah, itu orang fakir namanya. Ya, misalnya yang tinggal di tanahnya orang, tanah bukan tanah dia, rumahnya juga tidak layak. Sehari kadang makan, kadang tidak makan. Sepekan makan 3 hari, 4 harinya puasa. Nah, karena tidak ada makanannya. Ya, itu orang fakir. Tidak bisa dia penuhi apa? Kebutuhannya, atau tidak lebih dari setengah dari kebutuhannya. Dan ini diberikan zakat. Kemudian yang kedua, orang miskin. Siapa itu orang miskin? Tadi innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Zakat itu diberikan kepada fuqara, orang-orang fakir, dan masakin, orang-orang miskin. Ya. Ya, mereka ini punya sesuatu yang menutupi kebutuhannya, tapi tidak sampai seluruh kebutuhannya. Ya. Misalnya cuma setengah dari kebutuhannya, atau lebih dari setengah, artinya masih banyak yang tidak bisa dia tutupi dari kebutuhan hidupnya. Dan kebutuhan yang dimaksud di sini, ingat ya, kebutuhan yang primer, yang wajib, seperti makanan, pakaian yang menutupi auratnya, dan juga apa? Tempat tinggal supaya dia bisa bernaung. Bukan menutupi hajat yang tersier, kebutuhan tambahan, ya. Misalnya hanya karena dia tidak bisa punya kuota setiap hari. Nah, kuota tidak wajib dipunya. Ya. Jangan dia bilang, saya orang miskin, kenapa? Saya tidak punya iPhone. Tapi dia punya Android harga 5 juta. Wah. Jadi bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud tidak bisa memenuhi kebutuhannya adalah kebutuhan pokok yang wajib. Ya. Tadi apa? Pakaian, makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Ya. Kalau orang kita dibahasakan dengan sandang, pangan, dan papan. Ya, kebutuhan sandang, kesehatan, pendidikan. Dia tidak punya uang berobat, tidak bisa sekolah karena tidak ada uangnya. Itu orang miskin. Baik. Kemudian yang ketiga apa? Wal 'amilina 'alaiha. Orang yang bertugas mengumpulkan zakat, dan memang itu tugas dia yang diberikan oleh pemerintah atau yang mewakili pemerintah. Itu namanya apa? Amil.
Amil zakat. Bukan hanya petugas musiman, hanya pada saat Ramadan saja. Ramadan saja dipanggil, ayo pergi pungut zakat. Itu bukan amilin alaiha. Karena dia tidak ditunjuk khusus untuk mengurus apa? Zakat. Tapi dia boleh diupah. Tapi dia bukan amil. Tidak ada haknya dari zakat kecuali kalau dia adalah fuqara atau masakin. Jadi ini adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Dan amil itu dapat zakat walaupun dia kaya. Walaupun apa? Dia kaya. Jadi kalau dia adalah orang yang ditugaskan langsung oleh pemerintah khusus untuk mengurusi apa? Zakat, maka dia adalah amil. Jadi selama dia bertugas, uang bensinnya, uang makannya, semua keperluannya, maka dia diberi apa? Bagian dari zakat tersebut. Ya, tukang catat, ya, admin, atau yang bertugas di lapangan, atau yang menjaga barang-barang zakat, yang menghitung, atau juga orang yang menyerahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi kepada yang mustahik, mustahik orang yang menerima zakat. Jadi itu namanya amil. Jadi biaya operasional selama dia bekerja itu ditanggung dari zakat. Dia boleh diberi. Bisa juga diupah. Kemudian yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang dilunakkan hatinya. Mereka ini diberi zakat. Dan mu'allaf itu ada dua. Pertama, dia adalah orang kafir. Asli kafir. Kemudian diberi supaya dia condong kepada kaum muslimin. Tertarik hatinya untuk apa? Masuk Islam. Atau orang yang baru saja masuk Islam. Itu namanya mu'allaf. Jadi kalau ada tetangganya orang kafir non-muslim, kemudian kita rasa bahwa kalau saya sering memberi kepadanya, dia tertarik masuk Islam, maka itu namanya mu'allaf. Jadi mu'allaf itu tidak mesti yang harus bersyahadat. Ditermasuk mu'allaf orang kafir yang diharapkan apa? Keislamannya. Artinya kalau saya beri dia zakat, kemungkinan dia akan apa? Mau masuk Islam. Itu mu'allaf. Mu'allaf yang kedua definisinya adalah orang yang baru masuk Islam, tapi imannya masih lemah. Maka diberi zakat supaya apa? Imannya teguh, kokoh, dia tidak kembali lagi kepada agama yang sebelumnya. Tapi kalau sudah 20 tahun yang lalu bersyahadat, itu masih mu'allaf? Ada orang ditanya, oh saya mu'allaf pak. Oh, kapan kita masuk Islam? Tahun 80. Wah, bukan mu'allaf itu namanya. Itu bukan lagi apa? Bukan lagi mu'allaf itu. Dia sudah kokoh apa? Sudah kokoh imannya. Sudah 10-20 tahun masuk Islam, itu sudah lama. Ya mu'allaf itu yang baru sebulan, 2 bulan. Dikhawatirkan dia akan kembali lagi ke agamanya yang sebelumnya, maka dia diberi apa? Zakat, supaya dia tidak tinggalkan Islam. Jadi sudah difahami siapa itu mu'allaf?
Jadi mu'allaf bukan orang yang baru masuk Islam. Artinya bukan dibatasi di situ. Tapi termasuk mu'allaf orang kafir asli, dia masih kafir. Dikasih zakat. Kenapa kasih zakat ke orang kafir? Ta'lifan liqulubihi, supaya melunakkan apa? Hatinya, dia mau lodge in, mau masuk Islam. Jadi itu termasuk apa? Mu'allaf. Karena selama ini banyak yang salah faham atau terbatas pengetahuannya, dikiranya mu'allaf itu hanya yang baru masuk Islam saja. Ya, tidak. Kemudian yang kelima apa tadi? Wafir riqab, budak. Budak muslim atau muslimah yang diberi dari harta zakat lalu dimerdekakan. Atau dia adalah budak mukatab. Apa budak mukatab? Budak yang mengambil perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan apa? Dirinya dengan membayar tebusan tertentu. Misalnya dia adalah budak muslim atau muslimah. Dia katakan kepada tuannya, saya ingin menebus diri saya sendiri. Maka dibuatlah perjanjian. Tuannya bilang, ya boleh kamu merdeka, tapi kamu harus serahkan uang 100 juta. Misalnya, ya, misalnya seperti itu. Boleh dikasih zakat? Boleh. Kasih dia 100 juta supaya apa? Merdeka. Jadi dia dibeli atau dia mukatab, ya, punya perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya sendiri. Maka yang seperti ini boleh diberi zakat. Ingat ya, dia muslim atau muslimah. Kemudian yang keenam, yang bisa diberi zakat apa? Al-gharimin, orang yang berutang. Wih, berarti kalau kita berutang bisa dapat zakat, Ustaz? Nah, aku utang saja kalau begitu. Nanti aku datang ke Basnas. Pak, saya punya utang. Kenapa kamu punya utang? Saya kalah main judi. Enggak boleh dikasih zakat itu. Dia punya utang, ternyata karena bermaksiat. Ya enggak boleh. Enggak dikasih utang ya. Ya enggak diberi zakat yang begitu. Jadi ini adalah gharim, orang yang berutang, yang menanggung beban tapi bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia boleh diberi harta zakat untuk menutupi apa? Utangnya. Ya. Kemudian yang ketujuh, siapa tadi? Setelah gharimin, fi sabilillah, yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang yang tidak punya bagian dari tidak diberi upeti, tidak diberi gaji. Ya, para sukarelawan yang tidak punya penghasilan gaji dari negara, maka mereka diberi apa?
diberi zakat. Tidak ada bagiannya dari Baitul Mal, maka orang yang seperti ini dapat bagian dari zakat. Walaupun dia kaya, tapi mereka sengaja ikut perang. Di zaman ini ada yang memperluas makna fisabilillah ini. Sebagai ulama ada yang membolehkan memberi zakat kepada para penuntut ilmu dan dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka masukkan kategori fisabilillah. Jadi penuntut ilmu, ilmu syar'i atau para dai yang berjuang di jalan Allah dengan dakwanya, ada di antara ulama ini yang membolehkan memberi zakat kepada mereka. Alasannya karena fisabilillah, berjuang di jalan Allah itu bisa dengan pedang, bisa juga dengan ilmu, ya. Maka mereka kategorinya fisabilillah juga. Nah, kemudian yang ke-8, siapa tadi? Wa binis sabil, ibnu sabil. Siapa ibnu sabil ini? Apa artinya ibnu? Anak. As-sabil, jalan. Jadi ibnu sabil, anak jalan. Atau kamu terjemahkan anak jalanan? Wah, bahaya. Itulah pentingnya belajar. Jangan sampai ibnu sabil, oh anak jalanan ini. Nah, bukan ya. Ibnu sabil dia adalah musafir yang kehabisan bekalnya untuk sampai di kampungnya, dan dia butuh uang supaya dia tiba di negerinya. Nah, kalau tidak ada yang bisa meminjamkan uang kepadanya, ya maka boleh dikasih apa? Zakat. Walaupun di zaman ini mungkin ya bukan tidak ada, tapi sekarang ini zaman apa? Kemudahan. Kalau habis uangnya, tidak ada uang, dia bisa telepon keluarganya, saya habis uang ini, tolong kirimkan uang, saya mau pulang. Tidak ada uang, berutang dulu. Ya, tapi kalau memang ada, didapati, tidak ada yang kasih utang, tidak ada uangnya sama sekali, tidak ada yang bantu, maka dia diberi apa? Zakat, dikasih sewanya supaya dia sampai kemana? Ke kampungnya. Nah, ini 8 golongan yang berhak menerima apa? Yang berhak menerima zakat. Kemudian siapa yang tidak boleh dapat zakat? Kalau tadi itu yang boleh dapat zakat, siapa yang tidak boleh? Yang pertama tentunya orang kaya. Bagaimana orang kaya dapat zakat sedangkan dia harus mengeluarkan zakat itu? Ya. Jadi yang pertama orang kaya. Apalagi dia kuat dan punya pekerjaan. Adakah orang kaya tidak ada kerjanya? Mungkin ya. Dia anak sultan, anak orang kaya, tiba-tiba meninggal orang tuanya, dia warisi hartanya dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, dia ada kerja lagi. Dia nikmati saja harta warisan. Diwarisi uang 20 miliar. Dia tinggal duduk-duduk saja selama 20 tahun. 1 tahun tidak habis 1 miliar. Dia habiskan 10 juta per bulan saja, 1 tahun cuma 120 juta. Ya, kalau 20 miliar punya uang, duduk-duduk saja di rumah. Pergi taklim, tak usah kerja. Ya, ini misalnya dia adalah orang yang
seperti itu. Nah, ini tidak dapat. Karena disebutkan al-aghniya, al-aqwiya, al-muktasibun. Orang kaya yang kuat dan punya pekerjaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya lagi kuat dan punya pekerjaan. Kecuali tadi siapa? Amil. Amil walaupun kaya boleh diberi zakat. Karena dia adalah petugas zakat. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh diberi zakat, yaitu usul dan furu'. Usul ini adalah asal kita, yaitu orang tua, kakek, nenek. Pokoknya usul kita di atas. Bapak kita, kakek nenek kita, itu tidak dapat zakat. Kemudian istri. Istri juga tidak dapat. Tak boleh dikasih zakat. Saya mau berzakat kepada istriku. Wah, tidak boleh. Kenapa? Karena zakat itu, karena istri itu wajib diberi apa? Nafkah. Jadi orang yang wajib kita beri nafkah, itu tidak diberi zakat. Jadi tidak boleh kita beri zakat kepada ayah, ibu, kakek nenek, anak-anak, cucu. Nah. Kenapa? Karena mereka ini sudah dicukupi dengan apa? Nafkah. Jadi nafkahnya sudah diberi, maka tidak lagi diberi zakat. Kemudian yang ketiga siapa? Orang kafir yang tidak mungkin dilunakkan hatinya. Jadi kalau orang kafir yang hatinya sulit untuk dilunakkan supaya dia menerima Islam, maka tidak diberi zakat. Karena itu tadi mu'allaf yang dimaksud itu kafir yang kalau dia diberi zakat hatinya apa? Melunak. Jadi bukan semua kafir. Jadi orang kafir tidak dikasih, kecuali kalau dia ini orang yang diharapkan keislamannya, mu'allaf. Kemudian yang keempat, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunannya Nabi. Keluarganya dan juga keturunannya. Ini tidak halal diberi zakat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha la tahillu li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Bahwa zakat sedekah itu tidak halal bagi keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah ausakh. Ausakh sesuatu yang kotor. Artinya harta zakat dan sedekah itu adalah sesuatu yang kotor dari harta manusia. Maka tidak diberikan kepada siapa? Keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi? Mereka adalah Banu Hashim. Keturunannya Hashim. Kemudian Banu Muttalib, ya. Keturunannya Al-Muttalib.
Walaupun ada yang mengatakan juga mereka hanya Bani Hashim saja. Kemudian yang kelima, tidak boleh juga memberikan zakat kepada mantan-mantan budaknya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada keluarganya Nabi dari Bani Hashim memerdekakan budak maula, maka maula ini tidak boleh dia dapat apa? Zakat. Tidak dikasih zakat dia. Makanya kalau ada hari ini yang mengaku keturunannya Nabi, tapi selalu minta disedekahi, maka mereka ini bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keluarganya Nabi itu tidak boleh menerima apa? Sedekah. Mereka hanya boleh menerima hadiah. Jangan nanti datang ngaku-ngaku, oh saya ini Habib, Habaib. Bukan Habib yang itu ya. Aina Habib. Ngaku-ngaku. Jadi yang dimaksud adalah keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau maula-maula dari keluarganya Nabi. Kemudian yang keenam, budak. Tidak boleh memberi zakat kepada budak. Kalau yang tadi apa? Budak apa tadi yang disebut? Budak yang mukatab atau yang dibeli untuk dimerdekakan. Jadi kalau dia masih statusnya budak, tidak dimerdekakan, masih milik tuannya, ya tidak dapat zakat. Kenapa demikian? Karena kalau dia diberi zakat, maka zakat ini menjadi milik siapa? Milik tuannya. Kecuali kalau budak itu dibeli untuk dimerdekakan atau dia adalah mukatab. Apakah zakat itu wajib diberikan kepada 8 golongan ini? Tidak. Artinya apa? Kalau yang ada cuma 1 atau 2 golongan saja, atau 3, ya mereka saja yang diberi. Misalnya di suatu tempat tidak didapati 8 golongan ini. Ya apa saja yang didapati, misalnya orang miskin atau fakir, ya itu yang diberi. Kalau fakir miskin tadi diberi zakat, berapa diberi? Berapa diberi? Diberi seluruh hajatnya selama 1 tahun. Wih, enak dong, langsung kaya. Jadi misal dia punya kebutuhan 1 bulan 3 juta. Misal, ketika dia diberi zakat, berapa diberi? Ya 3 juta kali 12, 1 tahun. Berapa itu? Berapa dikasih? Kalau 12 kali 3, 36 juta. Ya, itu kalau misalnya 3 juta. Misalnya kebutuhan dia sebulan 3 juta. Ketika dia diberi zakat, ditutupi hajatnya selama 1 tahun. Langsung dikasih. Ya. Langsung dapat uang banyak, 36 juta misalnya ya. Atau banyak anaknya banyak sekali.
Dalam sebulan dia butuh 5 juta. Untuk menutupi semua keperluannya, dia orang miskin. Dikasihlah 5 juta kali 12. Berapa itu? Berapa? 60. Ya, dikasih 60 juta. Langsung kaya Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Memang tujuannya zakat itu apa? Pemberdayaan, supaya yang miskin itu punya daya. Jangan lagi selalu tidak berdaya. Iya kan? Iya, jadi tujuan daripada zakat itu pemberdayaan. Supaya yang tidak punya daya tadi, yang tidak berdaya, ya dia punya kemampuan, tidak lagi miskin. Ya. Jadi jangan memelihara orang miskin, tetapi menuntaskan dan mengentaskan kemiskinan. Makanya kalau kita urus zakat, kalau misalnya di satu kelurahan yang miskin itu 500 orang, kita punya uang zakat misalnya 10 miliar. Bagikan ke 500 itu. Kalau 10 miliar kali 500 orang dapat berapa itu seorang? 20 juta ya? 20 juta. Ya. Boleh langsung kaya dia, Ustaz, enggak apa-apa. Supaya habis apa? Habis orang miskin, yang ada hanya orang kaya. Jadi tadinya dia orang miskin menjadi apa? Menjadi kaya. Beri dia kekayaan. Jadi sekarang kamu adalah mustahiq, orang yang berhak mendapatkan zakat. Tahun depan karena kamu sudah kaya, berhasil usahamu, berubah status menjadi apa? Muzakki, orang yang bayar zakat. Ya harusnya begitu. Ya, jadi Islam itu enak dan kompleks di dalam memberdayakan kehidupan bermasyarakat. Potensi zakat kita di Indonesia itu ratusan triliun per tahun. Itu kalau semuanya membayar. Tapi banyak yang tidak bayar. Andai itu membayar zakat, orang-orang kaya itu dalam setahun ratusan triliun itu potensi apa? Potensi kemungkinan akan terkumpul itu jumlah uang zakat. Tapi banyak orang kaya yang pelit, tidak peduli dengan sekitarnya. Nah, ada juga kadang yang tanya, biasa ini orang di perantauan, ya. Ketika di perantauan ditanya, Ustaz, kami ini di perantauan. Di situ teman-teman semuanya pengusaha. Jarang kami dapati orang yang tidak punya usaha. Artinya zahirnya mereka ini orang kaya. Bolehkah saya berzakat di kampung, tidak berzakat di sini? Artinya memindahkan apa? Zakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Boleh atau tidak? Ini sekarang sering ditanyakan orang-orang yang pergi merantau. Ya Ustaz, saya mau zakat di kampung, boleh tidak? Ya. Ya asalnya zakat itu dikeluarkan di tempat dia apa? Dia tinggal, keluarkan di situ. Tapi kalau ada keperluan, ya boleh dia alihkan zakatnya di tempat lain. Ya boleh, kalau ada keperluan. Jadi pada dasarnya zakat dia keluarkan di tempat dia tinggal. Ya. Jangan dipindahkan ke tempat lain. Kecuali kalau ada keperluan, ya boleh. Atau misalnya keluarganya lebih butuh dibandingkan orang yang ada di sekitarnya. Di sekitarnya ada orang miskin, ada orang fakir. Tapi keluarganya juga apa? Miskin dan fakir juga. Kemana dia berikan zakatnya? Ke orang fakir miskin di tempat tinggalnya atau di kampungnya, di saudaranya? Diberikan kepada kerabatnya atau tidak? Ya diberikan kepada kerabatnya, keluarganya yang tidak wajib dia nafkahi. Karena kenapa? Di Al-Quran itu disebutkan fa'ati dzal
Fa'ati dzal qurba, berilah kepada yang punya hubungan kekerabatan. Jadi dahulukan dulu keluarganya, kasih zakat. Fahami? Yaitu masalah ya penyalurannya. Baik, azan dulu. Apakah sekarang masih ada budak? Allahu a'lam. Mungkin kita sudah jarang menjumpai, tapi bukan maknanya tidak ada, kemudian tidak kita jumpai bukan berarti tidak ada. Ya, tapi kita sudah hampir tidak pernah lagi mendengar tentang perbudakan ini. Ya mungkin saja sudah tidak ada. Ya, tapi bukan berarti Al-Quran itu tidak lagi berlaku tentang hukum-hukum perbudakan. Ya. Karena suatu saat ya akan ada lagi yang seperti itu. Itu pun kita tidak bisa memastikan apakah hari ini sudah tidak ada atau masih ada. Ya. Cuma kita katakan kita sudah jarang atau sudah tidak pernah lagi mendengarnya.
Ada yang menyuruh orang pergi sholat, tapi yang menyuruh tidak sholat. Ya, kalau yang menyuruh kamu adalah perempuan yang belum balik atau perempuan yang sedang haid atau nifas, ya tidak ada dosa bagi dia. Tapi kalau yang menyuruh kamu adalah orang yang wajib sholat, kemudian dia tidak sholat, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh orang lain untuk berbuat kebajikan, lantas kamu lupa akan dirimu sendiri, sedangkan kamu membaca kitab? Tidakkah kamu berpikir, berakal? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerjakannya? Sangat dibenci di sisi Allah jikalau kamu mengatakan sesuatu sedangkan kamu tidak mengerjakannya. Tetapi walaupun begitu dia harus menyuruh orang, ya. Karena amar ma'ruf dan nahi mungkar itu apa? Wajib. Ya. Artinya bukan berarti kalau dia tidak sholat kamu bilang, kamu jangan suruh saya sholat karena kamu tidak sholat. Tidak boleh begitu. Ya. Kenapa? Karena yang tidak mengerjakan pun dia wajib untuk memerintahkan orang lain berbuat baik, sekalipun dia sendiri juga belum mengerjakannya. Nah, jadi dia harus menyuruh orang dan dia menyuruh dirinya sendiri juga. Nah, dan tidak boleh kita katakan kamu tidak boleh suruh saya karena kamu tidak kerja. Tidak boleh begitu. Mana didahulukan, zakat dengan pajak? Ya, bayar zakat, bayar pajak. Bayar zakatnya, bayar pajaknya. Baik, saya kira demikian. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.